Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam jemaat. Shalom. Terima kasih boleh berjumpa kembali di tempat ini sekalipun dengan online. Saya bersyukur bisa mendapat kesempatan juga untuk menyampaikan firman. Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah dan memuji Engkau. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kepada kerja kuasa Rohul Kudus-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Engkau menilik hati kami, mengubahkan hidup kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika awal kami ke Semarang, kami bergabung di sebuah gereja baptis. Saudara, waktu itu saya dilibatkan menjadi guru sekolah minggu. Dari ratusan jemaat saya tertarik dengan satu keluarga muda harmonis sekali. Mereka keluarga yang secara ekonomi berkecukupan, keluarga Kristen yang taat. Istrinya adalah sesama guru sekolah minggu bersama dengan saya, sementara suaminya pengurus gereja. Mereka mempunyai 2 orang putri umur 8 tahun dan 4 tahun, murid sekolah minggu saya, setia sekali. Keluarga ini saudara setia sekali untuk mengikuti semua kegiatan gereja dan luar biasanya mereka mengikutinya dengan sukacita. Rasanya tidak ada yang kurang dari keluarga ini saudara. Sampai suatu hari kami semua dikejutkan, ada berita sang istri meninggal dunia tiba-tiba di usia yang masih sangat muda, 33 tahun. Saudara, hati saya hancur dalam kesedihan. Demikian juga jemaat. Tapi ada satu hati yang lebih hancur, hati suaminya. Tak henti-hentinya pada waktu itu dia menangis saudara. Bahkan beberapa kali pingsan saat mengantarkan istrinya ke peristirahatan yang terakhir. Padahal begitu banyak pelayat yang berusaha menghiburnya. Ada juga 2 anak yang ingin berada di sisi ayahnya yang gak mengerti kenapa semuanya itu terjadi. Tapi kehilangan yang begitu tiba-tiba tak membuat sang ayah cepat untuk bangkit kembali. Saudara, hampir 20 tahun sudah peristiwa itu berlalu. Saya mendengar beliau memilih untuk tidak menikah lagi. Saudara, kehilangan seringkali memang menyeret kita terkurung dalam ruang keterpurukan, tak berdaya keluar dari penjara kesedihan. Kenangan indah masa lalu gak cukup mampu mengisi kekosongan hati. Saudara, bangkit baginya adalah hanyalah bayang-bayang. Padahal hidup harus terus berjalan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagi dunia sekitar. Saudara, demikianlah pula yang terjadi kepada Rasul Yesus. Kenaikan Yesus ke sorga masih menyisakan duka mendalam. Saudara, dulu murid-murid ini adalah kelompok dari kelas rendah, orang-orang Galilea yang miskin. Dan kemudian merasa naik kelas saat Yesus mengajak mereka ikut serta dengannya. Mereka kecipratan popularitas, kecipratan uang mungkin. Tapi sekarang Yesus pergi meninggalkan mereka. Perasaan inferior muncul kembali saudara. Bayang-bayang kembali menjadi orang hina tak berguna, sampah masyarakat. Begitu nyata menghantui mereka.
Saudara, tidak ada lagi sisa-sisa kebanggaan menjadi murid Kristus. Yang ada hanya ketakutan. Mereka terpenjara di ruang atas, tidak berani menampakkan diri ke dunia luar. Padahal di pundak mereka ada perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mereka perlu kekuatan untuk bisa menuntaskan panggilan itu. Saudara, mereka sedang menantikan keajaiban. Tapi harapan itu, saudara, dijawab Yesus dengan perintah yang membingungkan. Sebelum Yesus naik ke sorga, saudara, Yesus mengatakan ini dalam Kisah 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Saudara, mereka disuruh menunggu Roh Kudus. Sesuatu yang belum mereka kenal. Siapakah Dia? Bagaimanakah bentuknya? Menunggu dalam waktu yang gak jelas. Padahal mereka butuh jawaban segera. Dan yang lebih anehnya, saudara, mereka disuruh menunggu di Yerusalem. Tempat itu menjadi sumber utama keguncangan jiwa mereka. Tuhan mereka disalibkan di sana. Musuh-musuh Yesus masih berada di sana. Dendam terhadap guru mereka masih meluap-luap. Kematian Yesus, saudara, tidak cukup bagi mereka. Mereka masih haus darah para pengikut Yesus. Itu artinya nyawa mereka di ujung tanduk. Saudara, rasul ini membutuhkan kekuatan untuk melanjutkan hidup, tapi sepertinya malah dicemburkan ke dalam jurang kematian. Saudara, rasanya kondisi dunia di mana saat kita berada saat ini mirip dengan keadaan para rasul. Hari-hari ancaman COVID-19 tidak dapat kita pungkiri, membuat engkau dan saya menjadi cemas, tak berdaya. Wabah ini menyebabkan kita kehilangan kebebasan, sudah menghancurkan impian-impian kita. Mungkin saudara ada yang berkata, harusnya tahun ini saya menikah, harusnya tahun ini saya wisuda, harusnya tahun ini usaha yang saya rintis meraup untung. Jangankan memikirkan kepentingan orang lain, untuk diri sendiri saja sulit rasanya hari-hari ini. Apakah kita bisa selamat dari wabah ini? Kalau hari ini kita sehat, belum tentu besok. Saudara, kita mendengar ada sahabat-sahabat kita yang sudah terkena. Saudara, mungkin keluarga kita juga bisa terkena, atau besok lusa mungkin kita sendiri yang bisa terkena. Saudara, keadaan ini membuat kita semakin terpuruk. Kita memerlukan keajaiban untuk dapat melanjutkan hidup. Kita berseru-seru agar Tuhan menghalau wabah ini segera. Tapi yang kita saksikan, saudara, semakin hari angka-angka terus meningkat. Engkau dan saya memerlukan kekuatan untuk melanjutkan hidup, malah sepertinya diceburkan ke dalam jurang kematian. Saudara, apakah benar Tuhan menceburkan kita ke dalam jurang kematian di saat kita membutuhkan kekuatan untuk menjalani hidup? Pasti jawabannya tidak. Dia sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus, saudara, sudah membuktikannya. Dia tergantung di atas kayu salib. Engkau dan saya seharga nyawanya sendiri. Mana mungkin Dia menceburkan kita ke dalam jurang kematian. Justru Yesus mati agar engkau dan saya hidup. Saudara, ketika kita memerlukan kekuatan untuk menjalani hidup, Tuhan memberi yang lebih baik dari itu. Bukan sekedar kekuatan yang hari ini ada, besok hilang, tapi kekuatan yang tak terbatas. Dia, Tuhan kita, selalu memberikan pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Itulah yang dikatakan Yesus, saudara. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Roh Kudus itulah yang diberikan kepada rasul tepat pada hari Pentakosta. Roh Kudus inilah yang membalikkan keadaan rasul dari yang ketakutan menjadi rasul yang berani. Roh Kudus menjadikan rasul yang terkurung di ruang atas menjadi rasul yang menampakkan diri ke dunia luar. Roh Kudus inilah yang memampukan rasul-rasul tak berpendidikan dari dusun Galilea mampu berbahasa asing secara ajaib. Roh Kudus inilah saudara yang menghasilkan penuaian besar. 3.000 jiwa bertobat kepada Yesus dari berbagai bangsa. Saudara, ketika Roh Kudus memenuhi para rasul, mereka bukan saja mampu menjalani hidup yang berkemenangan, tapi lebih daripada itu mereka dapat menjadi saksi Kristus yang efektif bagi dunia yang terhilang. Saudara, memang saat pertama kali Roh Kudus dicurahkan memenuhi para rasul, ada peristiwa-peristiwa ajaib yang menyertainya. Ada suara seperti tiupan yang sangat keras di seluruh ruangan tempat murid-murid ada. Ada lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada mereka masing-masing. Ada rasul yang kemudian bisa berbahasa lidah atau berbahasa-bahasa lain. Saudara, hal itu terjadi oleh karena kedaulatan Allah dan oleh karena kemurahannya untuk meneguhkan janji bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu sudah datang kepada rasul. Namun perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa Alkitab mencatat tidak selalu orang yang penuh Roh Kudus disertai dengan tanda-tanda supranatural. Di bagian lain dalam Kisah Para Rasul, ketika Petrus dipersekusi di hadapan mahkamah agama, dia penuh Roh Kudus, maka ia menyampaikan sanggahan dengan berani di hadapan para tua-tua dan pemuka agama waktu itu. Ketika jemaat mula-mula penuh Roh Kudus, mereka memberitakan Injil dengan berani. Ketika Paulus penuh Roh Kudus, saudara, matanya yang buta pulih kembali, ia bangkit dan dibaptis. Ketika murid-murid saudara penuh Roh Kudus, mereka tetap bersuka cita ketika mereka walaupun ditolak di Antiokhia dan Pisidia, dan mereka berkhotbah ke tempat lain. Di Efesus saudara, ketika jemaat penuh dengan Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dalam mazmur, nyanyian rohani dan nyanyian pujian satu dengan yang lain. Saudara, mungkin ketika Roh Kudus hadir dalam hidupmu atau hidupku, kita tidak mengalami tanda ajaib seperti para rasul di awal lahirnya gereja. Tapi inilah yang perlu kita ketahui. Sekalipun kita tidak mengalami peristiwa spektakuler, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, bukan saja kita bisa hidup berkemenangan, bahkan hidup kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif bagi dunia yang terhilang. Saudara, mengapa demikian? Siapakah Roh Kudus itu? Banyak penjelasan tentang Roh Kudus dalam sepanjang Alkitab, tapi kita mau melihat Roh Kudus dalam teks ini tadi. Dalam teks yang kita baca saudara, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 itu, ketika Roh Kudus datang ia disimbolkan sebagai angin. Angin adalah simbol kekuatan yang tak terlihat. Ingatlah, ketika Yesus bertemu Nikodemus, Yesus berkata kepadanya, hanya Roh Kudus yang bisa melahirbarukan orang. Cara kerjanya seperti angin yang bertiup kemana ia mau. Kita mendengar bunyinya tapi tidak tahu dari mana asalnya. Roh Kudus saudara memang tak terlihat, tapi kehadirannya bisa kita rasakan. Ketika Roh Kudus hadir, langit dan bumi ini tercipta. Ketika Roh Kudus hadir, laut terbelah sehingga umatnya bisa menyeberang dengan selamat. Ketika Roh Kudus hadir, setan-setan bungkam. Ketika Roh Kudus hadir, saudara, Roh Kudus itu menguatkan. Roh Kudus itu juga yang membangkitkan Yesus dari kematian. Saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang berdaulat, perkasa, kuat, penuh kuasa, tak tergoyahkan. Roh itulah saudara yang diam di dalam dirimu dan diriku sebagai orang Kristen. Tak kelihatan, tapi kuasanya bisa dirasakan. Saudara, pribadi inilah yang menggelisahkan hati kita ketika kita masih terjebak dalam hidup hawa nafsu lama kita.
Dulu saudara ketika kita berbuat dosa, tidak ada perasaan apa-apa muncul. Tapi sekarang saudara, suara itu begitu menggelisahkan kita. Seolah-olah suara itu mengatakan kepada kita, Rina, seharusnya tidak demikian. Bertobat, ikuti caraku lagi. Dulu saudara keputusan-keputusan kita sendiri yang memutuskan. Sekarang ada pribadi lain yang begitu menguasai hati dan pikiran kita dalam mengambil keputusan. Kuasa itu melahirbarukan kita, menjadikan kita pribadi yang baru dan berbeda. Saudara, kami melayani di sebuah gereja yang relatif kecil. Hampir semua pelayanan kami sekeluarga yang melakukan, termasuk dulu bersih-bersih. Sampai seorang ibu parumbaya datang kepada saya mengatakan, Bu, saya mau bantu-bantu bersih gereja. Saudara, ibu ini bukan muda lagi. Suaminya kerja serabutan dengan 5 orang anak. Saudara, ketika dia datang kepada saya berpikir tepat sekali dia datang. Dengan menjadi pembersih gereja, menolong, saudara, mudah-mudahan itu bisa membantu keuangan keluarga. Saudara, saya senang dan kami senang sekali. Ibu ini sangat rajin. Dia membersihkan gereja pada Sabtu malam atau Minggu dini hari. Kami merasakan hasil pelayanannya dan puas sekali. Gereja bersih dan wangi. Sampai saudara kemudian di awal bulan saya memanggil ibu ini untuk memberikan persembahan kasih kepadanya. Dan begitu tersentuhnya saya ketika ibu ini menolak pemberian gereja. Dia berkata, "Enggak, Bu Rina, tidak, terima kasih. Ini rumah Bapakku, rumahku juga. Aku senang melakukannya. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan Bapakku." Saudara, seorang ibu yang sudah tua, sangat butuh uang, tapi menolak uang yang adalah haknya. Kok bisa? Saya percaya saudara, Roh Kudus itulah yang memenuhi hati ibu ini menjadi pribadi yang berbeda. Saya sebagai hamba Tuhan diberkati oleh iman ibu ini. Saudara, dalam teks kita juga disebutkan Roh Kudus disimbolkan sebagai lidah-lidah api. Ini simbol pemurnian, simbol antusias, gairah, rasa lapar. Roh Kudus itu saudara memberi semua potensi terbaik dalam hidup umatnya. Dan menolong kita memaksimalkan semua potensi untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Para rasul diubahkan dari seorang tak berdaya menjadi berdaya dahsyat. Orang-orang Galilea yang tak berpendidikan sekarang mampu berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Semua potensi terbaik itu muncul karena Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Saudara, jangan heran melihat orang Kristen yang dulu kelihatan biasa-biasa saja atau tidak bisa apa-apa, lalu berubah menjadi seorang yang sangat produktif dalam hidupnya. Tak sedikit saya menjumpai saudara, orang-orang yang dulunya minder, ngomong aja sulit, terbata-bata, sekarang dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang hebat, pengkhotbah yang luar biasa. Ketika dia berkhotbah, banyak orang datang dengan hancur hati kepada Yesus. Ada pula orang yang dulu tidak diperhitungkan di sekolah, nilainya selalu jeblok. Tapi sekarang saudara, dia menjadi pengusaha yang berhati Kristus, yang membagikan hartanya untuk pelayanan dan memberkati banyak orang. Roh Kudus memaksimalkan seluruh potensi terbaik kita. Yang terakhir, Roh Kudus disimbolkan dengan adanya bahasa lidah. Saudara, hari ini berkebalikan dengan peristiwa di Menara Babel. Peristiwa Menara Babel, kesombongan manusia mendatangkan penghukuman Allah, dan Allah membagi dan membingungkan mereka dengan berbagai bahasa. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, membuat orang dapat mengenal Tuhan dengan bahasa mereka sendiri. Artinya Tuhan nyata dapat dilihat dalam kenyataan hidup sehari-hari. Saudara, di tengah dunia
dunia yang tidak lagi tertarik kepada Tuhan. Dunia berkata, Tuhan duduk di tempat tinggi. Tuhan tidak dapat memahami saya. Tuhan hanya untuk orang-orang yang tidak berdaya. Tuhan adalah pribadi yang angkuh, yang membuat saya frustasi, menuntut sesuatu yang gak mampu saya lakukan. Saudara, di tengah dunia yang demikian, Roh Kudus mau memakai hidupmu dan hidupku menjadi jawaban apatisme dunia akan Tuhan. Dunia ingin melihat Tuhan sungguh nyata ada sebagai jawaban atas pergumulan mereka. Saudara, adalah seorang Arthur Katz. Dia dilahirkan sebagai seorang Yahudi. Walaupun demikian dia ateis. Dia guru di sekolah di California. Saudara, sekalipun dia guru, dia masuk ke dalam pergerakan komunisme garis keras. Sehingga dia sering sekali terlibat di dalam kerusuhan dan pemberontakan. Suatu hari Arthur berkesempatan untuk mengunjungi Jerman. Saudara, pada awal Perang Dunia Kedua, engkau dan saya tahu apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi di Jerman. Pembantaian. Katz berangkat ke sana, saudara, dan melihat bagaimana saudara-saudara Yahudinya dimasukkan ke dalam camp, lalu dibakar oleh asap gas yang demikian panas. Arthur merasa benci, dendam, sakit hati, saudara, terhadap perbuatan orang-orang Jerman. Tapi bukan saja itu, saudara, dia jijik dengan manusia karena melihat manusia begitu munafik, mengatakan beragama tapi sebenarnya tidak ada belas kasihan di dalam diri. Hatinya kemudian semakin kosong, saudara. Dia berupaya sekolah lagi, tapi rupanya pendidikan yang semakin tinggi tidak mengubah kekosongan hati Arthur. Dia akhirnya resign sebagai guru dan hidupnya semakin hancur. Hidupnya nggak karu-karuan, saudara. Istrinya hilang ingatan sampai harus masuk rumah sakit jiwa. Akhirnya ia bercerai. Luntang-lantung nggak karuan, saudara. Satu hari dia mengembara dan sampailah terdampar di kota Yunani. Sudah tidak punya uang. Malam hari, hujan lebat. Dia berada di jalan dan membuat tangannya seperti ini, memberhentikan mobil. Tapi tidak ada mobil yang mau berhenti untuk menaikkan dia sebagai penumpang. Jelas, saudara, dia kotor sekali, jenggot dan kumisnya begitu panjang gak karu-karuan. Dia hanya memakai ransel yang jorok sekali. Saudara bisa bayangkan, malam-malam bertemu dengan orang yang seperti itu, gak ada seorang pun yang mau menjadikan dia masuk ke dalam mobil saudara, kan? Tapi saudara, setelah berdiri berjam-jam, datanglah mobil Cadillac besar, pelan-pelan menghampiri, tepat di depannya berhenti. Arthur kaget, saudara. Seorang pria parubaya turun, membukakan pintu. Bukan saja itu, saudara, dia menyalaminya dan mempersilahkan masuk ke mobil mewahnya yang bersih, lalu mengambil ranselnya yang kotor itu, saudara, menaruh di jok yang sedemikian mewah dan bersih. Arthur bingung dengan keadaan itu, kebingungan yang gak berhenti, saudara, sampai kemudian laki-laki ini menyewakan kamar hotel kepadanya, membelikan makanan kepadanya, membelikan pakaian bersih kepadanya, membayarkan sewa hotel kepadanya. Setelah Arthur kenyang, pria itu bertanya, "Apa yang kau lakukan di kota ini?" Disitulah, saudara, Arthur menumpahkan segala sakit hatinya, kesengsaraannya, kepedihannya, saudara. Panjang dia bercerita. Pria itu menunggu sampai Arthur selesai bercerita. Setelah dia selesai bercerita, pria itu berkata, "Arthur, kamu tahu enggak apa yang paling dibutuhkan dunia? Orang yang mau saling membasuh kaki." Arthur heran dan bingung dan bertanya kepada pria itu, "Aku belum pernah mendengar kata-kata yang seindah itu. Apa maksudnya?" Pria itu menjawab, "Itulah yang dilakukan Tuhanku." Saudara,
itulah pertama kalinya seorang muda Yahudi ateis melihat Tuhan nyata ada melalui pria pemilik Cadillac mewah itu. Peristiwa itu membawa dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Saudara, dunia membutuhkan jawaban atas semua pergumulan hidup. Ada kepahitan, ada keputusasaan, ada ketakutan. Dunia membutuhkan kehadiran Tuhan sebagai jawaban. Di manakah mereka bisa menemukannya? Dalam hidupmu dan hidupku yang memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau dan saya bisa menjadi tangan Tuhan yang menarik orang-orang dari lembah keputusasaan. Engkau dan saya bisa menjadi hati Tuhan yang menyatakan pengampunan dan belas kasihan. Tuhan mau memakai hidupmu dan hidupku menjadi wujud pernyataan kehadirannya di dunia ini. Saudara, lihat baik-baik. Ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu dan hidupku, maka engkau dan saya dapat menjadi saksi yang efektif bagi dunia yang sedang terhilang. Berilah dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Dia akan datang memenuhimu dan memampukan. Amin. Mari kita berdoa.